Bisa dilihat seperti apa sih sebenarnya geliat nyemilnya masyarakat Indonesia sekarang kalau kita coba kaitkan dengan berita atau dengan narasi berita di mana daya belinya menurun, kemudian indeks keyakinan konsumen menurun dari sisi ekonomi begitu ya. Kalau yang dilihat dari rapor Gliko sendiri melihat minat menyemil atau minat mereka tetap membeli snack atau cemilan tuh seperti apa Pak Bakti? Masih ada Bu, yang namanya orang mengkonsumsi makanan tuh pasti tidak akan stop ya. Udah pasti. Ya betul, memang ada istilahnya penurunan daya beli karena mungkin ada banyak faktor, terutama salah satunya inflasi ya di Indonesia. Cuma dari sisi Gliko melihatnya lebih kepada gimana kita memberikan nilai terhadap produk kita ke konsumer. Ya, contohnya setelah kita pandemik terakhir itu kan masuk endemik, kita ngelihat ada tren yang mana konsumer udah mulai nih melihat produk-produk yang mau mengkonsumsi produk yang lebih sehat, tentunya ya, lebih sehat. Nggak hanya ngelihat dari sisi rasa, tapi sehat. Nah kebetulan di Gliko sendiri itu kita memiliki filosofi yang mana melihat kita tuh menciptakan produk yang sifatnya untuk memberikan tidak hanya memberikan rasa kepada produk kita, tapi juga memberikan well-being. Jadi nilai kualitas hidup buat konsumen kita. Nah itu filosofi yang kita punya. Kita punya tujuan purpose company yaitu healthier taste, well-being for life. Yang mana kita bawa terus dan itu terpatri ke dalam produk-produk kita. Itu yang di Gliko ya. Bukan cuma enak tetapi juga sehat gitu ya. Itu yang menjadi double impact-nya dan apa yang ingin ditawarkan ya. Kita balik lagi ke pabrik yang dimiliki oleh Gliko. Ini seperti apa sih kemudian pabrik manufaktur yang ada di Karawang ini bisa support dari produksi, kemudian penjualan Gliko di di Indonesia gitu ya. Seperti apa sejauh ini Pak? Waktu pabrik kita di Karawang ini pada dasarnya itu lebih ditujukan untuk konsumsi domestik tadinya. Jadi kan tadinya untuk dalam negeri aja dalam negeri ya? Karena kenapa? Karena populasi kita besar Bu. Populasi kita besar. Untuk ASEAN ya, kita ngomong ASEAN ya. Indonesia tuh populasinya termasuk besar dan istilahnya tuh target market kita yaitu segmen target market kita tuh termasuk besar di Indonesia dan juga bertumbuh ya. Akhirnya Gliko melihat untuk pasar ASEAN bahwa Indonesia akan menjadi barometer pertumbuhan bisnis mereka, makanya mereka berinvestasi pabrik di Indonesia. Jadi patokan dari situ dulu. Gitu. Pertama base-nya itu, kemudian dari hanya domestik, kemudian ke ASEAN juga gitu ya. Tapi produk-produknya sebenarnya tersebarnya bukan cuma di domestik ya, untuk produksi yang diproduksi di Karawang, seperti apa pasar yang digarap nih Pak Bakti? Kalau dulu waktu saat kita belum punya pabrik di Indonesia, kita tuh mengimpor produk kita dari pabrik kita di Thailand Bu, untuk ASEAN. Tentu karena pertumbuhan pasar Indonesia cukup pesat, maka perlu ada pabrik sendiri yang sekarang kita bentuk namanya Gliko Manufacturing Indonesia di Karawang, yang mana pabrik itu 70% itu kita menggarap untuk pasar domestik. Nah, kita tentunya juga ada ekspor. Nah, ekspor juga ada beberapa produk yang diproduksi di Karawang untuk dikonsumsi oleh negara ASEAN juga, contoh Thailand, Filipina. Tapi ada yang kita ekspor juga ke North America. Oh wow, sampai North America, sampai Amerika Utara begitu ya. Berarti sebenarnya ada kecenderungan persamaan dari taste dan kesukaan berarti ya sebenarnya kalau dari sisi kita menyasar target atau pasar dari cemilan, berarti sebenarnya beberapa benua, beberapa negara punya taste atau ada yang dilakukan lagi R&D yang dilakukan lagi mungkin yang negara ini perlu agak sedikit lebih banyak gula, yang ini tidak terlalu gitu ya, tidak terlalu manis gitu. Ini seperti apa nih? Sebenarnya memang ini Bu, kalau kita lihat secara flavor dulu ya, ngomong flavor, target market kita tuh kan sekarang masuknya ke Gen Z ya. Gen Z, Gen Y ya, yang mana target market kita ini sudah terekspos dengan yang namanya pop culture, global taste, ya kan mereka sudah terekspos dengan makanan-makanan yang sifatnya kalau dibilang international taste lah ya. Kalau saya boleh bilang, misalnya kalau di produk kita yang namanya coklat itu adalah kita punya brand Pocky ya, Pocky coklat itu adalah mainstream flavor.
Ya mainstream flavor. Kalau kita ke toko, ya itu udah mainstream flavor lah ya, maksudnya udah masuk mainstream flavor, yang mana globally rasa itu masuk, ya kan. Nah, jadi kalau boleh dibilang yang kita jual di pasar Indonesia, yang kita jual buat ekspor juga, secara coklat masih akan diterima lebih mudah. Kita kan nggak menjual produk yang sangat spesifik banget untuk pasar satu negara tertentu, gitu. Jadi so far masih oke. Kalau sekarang ada berapa sih total produk Pak yang di pasar Indonesia khususnya? Kita secara brand kita ada 3. Yang pasti Pocky yang terbesar. Yes. Itu kita ada beberapa, ada 5-6 rasa. Terus kalau yang kedua kita ada Pretz. Pretz itu agak beda karena dia asin ya, agak gurih ya. Sementara yang terakhir ada Pijoy. Pijoy itu kayak Pocky, cuman ada dalamnya. Ada isi dalamnya di extrude. Gitu. Oke, jadi in total 10 mungkin gitu. Lebih ya. 10. Favorit yang mungkin banyak lebih diserap oleh market di Indonesia yang mana nih Pak? Kalau bisa dibilang 3 favorit yang saat ini memimpin penjualan di dari Pocky sendiri. Masih Pocky ya, Pocky coklat itu hero produknya. Oke. Terus yang kedua itu kita ada Pocky strawberry. Orang Indonesia suka strawberry. Terus ada Pocky cookies and cream. 3 itu big hero-nya lah.